sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya Pak, saya Pak. Baik, baik, silakan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Menyimak. Menyimak apa? Nggak tahu. Kalian kalau tidur harus ada dongeng nggak? Ada. Biasanya dibacain apa gitu sama orang tuanya? Tidak. Kenapa? Langsung turu Pak. Ngantuk ya? Iya. Iya, kayak Mbak Esti. Aja tidur. Kayak Mbak Esti gitu, jadi ada dongeng itu kayak Maling Kundang tadi itu cerita rakyat. Iya. Nah di sini Bapak akan sebelum kita masuk ke cerita rakyat, Bapak jelaskan dulu mengenai pembelajaran pada hari ini yang akan Bapak sampaikan, yaitu siswa dapat menyimak cerita dengan seksama, siswa dapat menceritakan kembali si cerita dengan kata-kata sendiri, siswa dapat mengungkapkan perasaan dan pesan dari cerita yang didengar. Pengertian menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian agar kita dapat memahami makna dari apa yang disampaikan penutur. Saat menyimak, kita menggunakan telinga untuk mendengar dan pikiran untuk memahami cerita atau informasi yang disampaikan. Coba Mbak Hesti dibacakan. Cara menyimak yang baik. Untuk dapat menyimak dengan baik, kita perlu duduk dengan tenang dan memperhatikan pembicara. Kita tidak boleh berbicara saat orang lain sedang berbicara. Setelah mendengar dua cerita, setelah mendengarkan, kita dapat mengingat bagian penting dari cerita agar kita menceritakan kembali dengan tepat. Iya, berarti kalau ada orang ngobrol kita juga nggak boleh menghela, itu namanya tidak sopan. betul. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Itu Bapak akan memberikan pembelajaran mengenai teks naratif. Ada yang tahu apa itu teks naratif? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba Mbak Dista dibaca apa itu teks naratif. Teks naratif adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau rangkaian kegiatan secara berurutan dengan tujuan menghibur, memberikan pelajaran atau menyampaikan pesan moral kepada pembaca atau pendengar. Biasanya berbentuk cerita fiksi seperti dongeng, legenda, fabel, atau cerita pendek. Iya, sekarang kan teks naratif ada macam-macam tuh. Bapak akan lebih fokus pada cerita rakyat ataupun legenda. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang secara turun-temurun, biasanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita rakyat menggambarkan kehidupan, kepercayaan, nilai moral, dan budaya masyarakat pada masa lalu. Tujuan dari cerita rakyat, Mbak Tia, silakan dibaca. Menghibur pendengar atau pembaca dengan kisah yang menarik, menanamkan nilai moral dan karakter seperti keberanian, kejujuran, dan kerja keras, melestarikan budaya lokal agar tidak hilang di tengah waktu, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan identitas bangsa, memberikan teladan atau pelajaran hidup dari peristiwa yang dialami tokoh. Iya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 tujuan dari teks cerita rakyat. Lalu untuk ciri khasnya, Bapak ada gambar. Itu apa Pak gambarnya? Gambar apa ini? Buta merah. Itu. Buta hijau. Buta hijau sama? Timun Kak. Timun itu sama rasa apa khas nggak sih? Iya, ini cerita timun maksudnya apa? Aku. Sebenarnya timun itu Buta hijau itu raksasa. Iya, coba. Kalau Tapi kok gedeannya kan itu? karena posisinya ini kan di depan dia lari. Tahu. Gimana perasaan kalian kalau kalian kayak dikejar-kejar? Takut. Takut? Takutnya. Ada yang tahu Pingsan deh kayaknya. ceritanya ini enggak? Enggak. Enggak ada. Tahu. Enggak ada. Belum lupa.
baik dan dicatat kira-kira apa aja yang penting. Nanti kayak nama-namanya, tokohnya siapa aja, nanti bisa jadi itu untuk mengerjakan KKBD. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kisah Timun Mas dan Putri. Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sari. Mbok Sari hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sari merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat dia sayangi, serta membantu mengerjakan pekerjaannya. Bosan hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Disimak baik-baik ya anak-anak. Biasanya, setiap sore, Bosan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo. Sangat sah saja, Buto Ijo menghadang Bosan. Dia meminta seorang anak untuk disantap. Bosan sangat terkejut dan takut dengan kemunculan Buto Ijo. Hari ini aku sangat lapar. Bicara kepada anakku, aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia. Ampun, Buto Ijo. Saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak percaya. Ijo bingung dengan Bosan. Iya, tolong aku jangan ikuti. Kalau bodoh, kau akan bisa orang. Hah? Apakah Tuhan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas murahnya hati. Malam harinya, seorang tentara tua datang ke dalam mimpi Bosan. Hai Bosan, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Buto Ijo. Iya, Ini seperti kakak dan seolah menjadi Iya, Tuhan. Bosan. Anak yang sangat disayanginya memiliki kesempatan lolos dari raksasa jahat tersebut. Pagi hari pun tiba. Pesan jika Buto Ijo mengajar. Sari memerintahkan Timun Mas untuk lari ke hutan. Buto Ijo tahu dia telah dibohongi oleh Bosan. Ia menjatuhkan di sini. Seketika Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi Buto Ijo tetap lolos. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi panah. Langsung turun di tanah. Buto Ijo masih sanggup mengejar dan Timun Mas melempar garam. Garam itu berubah menjadi api dan menyebabkan Buto Ijo. Sebelum Buto Ijo sanggup Timun Mas melempar terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto Ijo tidak sanggup bertahan. Dia berhenti untuk selama-lamanya. Bosan itu sudah Jadi tadi yang datang ke mimpi siapa tadi? Timun Mas. Ibunya Timun Mas. Iya betul. Yang datang ke ibunya Timun Mas. Ya. Tadi memberitahu Timun Mas suruh ngapain? Kalau suatu saat kalau dikejar sama raksasa, itu nanti harus dilempar ada garam, dan Ya, ada 4. garam, jarum, air, sama terasi. Iya ada 4. Jadi kalau dilempar dikasih apa? Dikasih Ya, jadi Timun Mas harus membawa 4 jenis benda untuk dilemparkan lemparkan kepada
ketiga ada garam, yang keempat terasi. yang keempat terasi. Terus akhirnya gimana? Disiram. Air yang tenggelam oleh laut panas. Itu tadi kan terasi belum ada di Iya. api. Ya, terus raksasanya Meninggal. meninggal. Iya. Kenapa? Ayo, Pak. Pulang, Pak. Sabar. Tenggelam air, Pak. Nah, oke. Jadi Bapak ada tugas buat kalian. Iya, Pak. Tugas apa? Tugas, Pak. Banyak, Males, Pak. Pak, kalau bisa tugas. Bapak ada ciri-ciri. Tahu nggak ciri-cirinya cerita rakyat apa aja? Apa ya? Itu dari nenek moyang. Ciri-ciri cerita rakyat yaitu diceritakan secara turun-temurun. Bersifat anonim. Bersifat anonim. Mengandung nilai pesan moral sosial dan budaya. Betul. Mengandung unsur keajaiban. Betul. Sederhana. Betul. Alur cerita. Ya. Dengan tokoh dengan sifat tertentu mengandung amanat atau pesan moral dalam cerita. Betul. Biasanya baik dan juga jahat seperti bawang merah dan bawang. Putih. Lalu yaitu ada struktur cerita rakyat. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal yang memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Yang kedua itu ada komplikasi atau inti permasalahan. Munculnya konflik atau masalah yang dialami tokoh utama. Yang ketiga itu ada resolusi atau penyelesaian. Bagian yang menjelaskan bagaimana tokoh utama menyelesaikan masalahnya. Yang keempat yaitu ada koda. Bagian penutup yang berisi pembelajaran atau nilai kehidupan yang dapat diambil dari cerita. Tadi kan ini sudah kalian ya, kalian sudah melakukan kegiatan siswa ini ya. Ya. Yang pertama tentang cerita, tadi sudah mendengar cerita apa? Cerita rakyat. Tentang Timur Mas. dan raksasa. Yang kedua menceritakan kembali isi cerita. Sudah. Yang ketiga menyebutkan pesan moral dan cerita. Nah, untuk menjawab kegiatan 2 dan kegiatan 3, Bapak meminta kalian mengerjakan LKP. Dibagi menjadi 2 kelompok ya. Mbak Hesti dengan Mbak kami dengan Mbak Tia, Bapak perlu pada mau apa sih? Iya, wih parah. Mbak Desta dengan Princess. Princess siapa? Princess Tia. Dengan Mbak Istika. Kenapa? Bu, Pak, dia bilang iu, Pak. Iya. Yo. Kalau udah bilang ya. Oh iya. Yang mana Pak? Jadi kamu kelompok 1 itu mengerjakan yang ini. Ini ya. Orang satu ini. Kelompok 1 ini. Kamu mengerjakan yang ini ya. Tidak tahu. Ngapain dua? Desta. Udah Pak. Sudah. Iya, sudah, Pak. Sekarang kelompok 1 dulu maju. Ya, Pak, Pak. kita semua, Pak. Dua. Tapi berdiri. Ada juga tahu. Ini tuliskan orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasinya, Timur Mas adalah sebuah cerita rakyat Indonesia yang berasal dari Jawa. Cerita ini menceritakan seorang perempuan bernama Timur Mas yang terlahir dari sebuah mentimur raksasa. Ibu Timur Mas seorang janda yang baik hati, tidak memiliki seorang anak. Suatu hari seorang raksasa bernama Buto Ijo datang kepadanya dan menawarkan bantuan. Buto Ijo memberikan biji mentimun yang jika ditanam akan tumbuh menjadi seorang anak perempuan dengan syarat ketika akan datang untuk mengambilnya. Komplikasinya, ketika Timur Mas tumbuh besar, Buto Ijo datang menagih janjinya. Terus resolusinya, dalam pelariannya, Timur Mas menggunakan benda-benda yang diberikan nenek untuk melawan Buto Ijo. Terus kodanya nggak ada Pak. Iya. Ya Pak. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sebelum ngobrol maju, kita tepuk semangat ya. Ayo Pak. Ayo. Pak. Kalian pasti tahu. Apa itu? Apa itu? Jadi fokus. Iya,
jangan duduk aja. Ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bersamaan, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Baik, yuk kelompok 2 silakan mempresentasikan. Belum. Sebentar, Pak. Baik, silakan dibuka dulu mungkin Mbak yang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kita dari kelompok 2 mewakili untuk maju. Apa sih? Kita dari kelompok 2 akan menjawab soal 5 soal. Yang pertama, jelaskan alur cerita yang terdapat dalam teks naratif. Ceritanya dimulai dengan seorang janda tua yang mendapat biji mentimun dari buto ijo yang tumbuh menjadi anak perempuan bernama Timun Emas. Ketika Timun Emas dewasa, buto ijo datang untuk menagih janjinya dan ingin memakannya. Timun Emas melarikan diri dan bertemu nenek yang memberinya benda ajaib, biji timun, jarum, garam, pentol. Dengan benda-benda itu, Timun Emas berhasil menghalangi buto ijo yang akhirnya tenggelam di lautan mati. Timun Emas kembali selamat ke rumahnya. Yang kedua, bagian komplikasi dalam teks tersebut menggambarkan situasi seperti apa? Menggambarkan ancaman buto ijo yang mengejar Timun Emas untuk menangkapnya dan menjadikannya makanan. Timun Emas harus melarikan diri dan mencari cara untuk bertahan hidup. Nah, pesan moralnya, keberanian dalam menghadapi bahaya, kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah, pentingnya bantuan orang lain dalam kesulitan. Suatu hal lalu orientasi, komunikasi, resolusi, membantu pembaca mengikuti perkembangan cerita dengan jelas, memahami konflik yang dihadapi tokoh serta memberikan kepuasan dengan penyelesaian masalah di akhir cerita. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih apa? Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, sebelum sampai akhir nih, Bapak ada soal evaluasi. Langsung dikerjakan ya, Pak? Langsung dikerjakan di program. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kan telah nanti Mbak Emil yang menulis. Kita dapat apa hari ini, Pak? Bentar ya, sebentar. Sekalian disimpulkan juga hari ini kita tadi udah belajar apa aja. Belajar Yang teks naratif. teks naratif. Cerita rakyat mengenai. Ya. Kalau sama ya? Cerita apa tadi, cerita apa? Cerita dan Timun Emas. Betul. Pesan moral. Orientasi. Penokohan. Betul, ada apa aja di dalam cerita rakyat itu? Orientasi. Orientasi, komunikasi, resolusi, dan kode. Oh. Ya, udah. Pak. Jadi setelah Bapak koreksi, ini ada yang bagus banget. Ya, terima kasih. Tapi ada yang belum Ya. sampai KKM. Jadi buat yang belum sampai KKM, nanti Bapak berikan tugas tambahan berupa soal yang dan untuk yang sudah diperjuangkan terus untuk baik sebelum Bapak tutup. Mari kita tutup, Mbak Niti. Berdoa.